semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Teman-teman udah tahu belum mengenai kebijakan ekonomi politik dan juga politik global? Kalau belum tahu, simak video penjelasan dari aku dan jangan di skip ya. Kebijakan ekonomi politik merupakan sebuah alat yang kuat di mana kebijakan ekonomi ini membentuk arah suatu negara dan mempengaruhi kehidupan individu di seluruh dunia. Memahami kebijakan-kebijakan ini sangat penting untuk memahami dinamika ekonomi global dan juga landscape politik kita, teman-teman. Nah, hari ini kita akan menggali secara signifikan dan dampak dari kebijakan ini terhadap dunia. Nah, sebelum kita memasuki topik pembelajaran kita pada hari ini, teman-teman perlu tahu bahwa hari ini kita akan membahas tujuan dan urgensi topik pembahasan kita dan juga definisi, pengertian, dan unsur-unsur dari topik yang akan kita bahas nanti, teori dan tokoh, bagaimana dinamika perkembangan, serta kasus yang sedang terjadi pada fenomena ini. Tujuan dari kita membahas topik ini adalah untuk memahami hubungan yang kompleks antara keputusan politik dan juga kegiatan ekonomi di tingkat nasional maupun tingkat global. Hal ini penting karena kebijakan ekonomi politik dan juga politik global memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, ketimpangan sosial, dan terhadap pertumbuhan stabilitas politik serta hubungan antar negara nih, teman-teman. Jadi kebijakan politik dan juga kebijakan ekonomi politik tentunya saling keterkaitan dan di mana negara adalah sebagai penggeraknya. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai kebijakan ekonomi politik dan politik global, teman-teman harus tahu nih apa itu ekonomi politik. Nah, ekonomi politik dalam bahasa Yunani terdiri dari kata oikonomike dan juga polis, yang secara umum berarti keterkaitan erat antara faktor produksi, keuangan, dan perdagangan dengan kebijakan pemerintah di bidang moneter, fiskal, dan juga komersial. Nah, di mana negara ini menjadi salah satu sarana pendekatan kedua konsep ini, dan juga negara berperan dalam memenuhi kesejahteraan masyarakatnya serta kepentingan negara itu sendiri. Nah, presiden sendiri ini yang akan memberikan keputusan melalui menteri-menterinya atau melakukan kebijakannya, di mana negara melalui presiden serta jajarannya mengatur pasar itu. Dari pembahasan pembukaan tadi, teman-teman bisa mengambil kesimpulannya bahwa terjadi korelasi nih antara politik dan juga ekonomi. Nah, korelasi antara politik dan ekonomi mencerminkan hubungan timbal balik antara dua bidang tersebut. Korelasi ini menunjukkan bahwa kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah serta faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut dapat memiliki dampak langsung pada kondisi ekonomi suatu negara atau wilayah. Nah, sebaliknya, kondisi ekonomi yang ada juga dapat mempengaruhi dinamika politik suatu negara. Negara yang melaksanakan kebijakan ekonomi politik tentunya akan berhubungan kepada pasar, baik pasar domestik maupun pasar global. Dan hubungannya ada 4. Yang pertama yaitu kebijakan ekonomi dan pengaruh terhadap pasar. Keputusan kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah seperti kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, dan juga regulasi pasar memiliki dampak langsung pada pasar tersendiri. Misalnya, kebijakan fiskal yang ketat dapat mempengaruhi belanja konsumen dan yang pada gilirannya dapat mempengaruhi penjualan serta keuntungan perusahaan itu sendiri. Sedangkan keputusan moneter seperti suku bunga dan kebijakan kredit juga mempengaruhi tingkat investasi dan aksesibilitas pinjaman bagi pelaku bisnis. Nah, lalu kondisi pasar termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan stabilitas keuangan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Lalu ada kebijakan politik global dan juga regulasi pasar, di mana kebijakan politik global seperti perjanjian perdagangan internasional, kesepakatan investasi, dan juga kerjasama keuangan antar negara memiliki dampak pada regulasi pasar, di mana perjanjian perdagangan dapat membuka peluang pasar baru bagi pelaku bisnis dan juga mengatur standar perdagangan yang diterapkan oleh negara-negara. Selain itu, kebijakan politik global juga dapat mempengaruhi akses pasar
pasar dan serta persaingan antar perusahaan di tingkat internasional. Lalu, pengaruh pasar terhadap kebijakan politik global seperti fluktuasi mata uang, krisis keuangan, dan juga ketidakstabilan ekonomi dapat mempengaruhi kebijakan politik global yang diadopsi oleh negara-negara. Pemerintah seringkali merespon perubahan pasar global dengan mengkoordinasikan kebijakan mereka untuk melindungi kepentingan nasional dan juga mempromosikan stabilitas ekonomi dan keuangan di tingkat global. Menurut Rahbini, pada tahun 2001, ekonomi politik adalah disiplin ilmu yang komprehensif, lahir dari berbagai upaya yang dilakukan untuk memenuhi sinergi, mengisi kekosongan atau cross-fertilization yang tidak akan dijumpai dalam satu disiplin saja, baik ekonomi maupun politik. Contohnya yaitu pada krisis di Asia tahun 1997 atau 1998. Lalu, menurut Martin Steinlein dalam bukunya yang berjudul Apakah Ekonomi Politik Itu? Mengatakan, ekonomi politik menjelaskan interaksi sistematis antara aspek ekonomi dan juga aspek politik. Hubungan interaksi itu bisa dinyatakan dalam banyak cara, baik dalam hubungan kausalitas antara satu proses dengan proses yang lain yang bersifat deterministik, atau hubungan yang bersifat imbal balik atau resiprositas atau suatu proses perilaku yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, setelah teman-teman sudah mengetahui apa itu kebijakan ekonomi, urgensi dan tujuannya, kita membahas topik ini, kita masuk kepada inti materi yaitu mengenai apa itu kebijakan ekonomi politik. Kebijakan ekonomi politik adalah taktik jangka pendek untuk mencapai sasaran, misalnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesempatan kerja, mengatasi krisis, dan sebagainya. Lalu setelah kita mengetahui kebijakan ekonomi politik, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu politik global. Politik global adalah suatu jaringan dan jejaring yang kompleks dari bermacam-macam agen, negara dan non-negara yang membentuk struktur yang tidak penuh, memiliki kedekatan juga konflik satu sama lainnya. Sementara struktur itu sendiri tidak lain adalah sebuah konteks sosial yang dapat berubah bentuk, diperbaharui, hilang, atau muncul kembali, tergantung pada luas pemakaian atas ide-idenya. Politik global sengaja digunakan untuk menggantikan istilah lama politik internasional karena cakupannya yang tidak hanya membahas hubungan antar negara tetapi juga memperhitungkan keterlibatan aktor-aktor non-negara yang berkiprah pada tatanan global serta implikasinya terhadap komunitas internasional secara keseluruhan. Para pemikir barat meyakini bahwa kehidupan sosial manusia cenderung anarkis dan individu-individu tidak mampu menghadapi ancaman sosial yang tinggi. Dalam rangka meningkatkan keamanan, individu-individu pun rela mengorbankan sebagian kebebasan dan muncullah pemerintah dan negara. Kerjasama multilateral juga dianggap penting dengan menekankan pada tujuan rasional manusia. Nah, bentuk-bentuk sistem ekonomi secara umum itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pasar bebas, di mana pasar bebas ini memiliki ciri-ciri pertama, pemerintah tidak campur tangan dan tidak mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat, dan masyarakat bebas menentukan alokasi sumber dayanya, jenis pekerjaan, usaha, dan juga jenis barang. Yang kedua ada campuran. Campuran ini sistem ekonomi yang pengendalian dan kontrolnya oleh pemerintah, tetapi masyarakat masih mempunyai kebebasan yang cukup luas untuk melakukan kegiatan ekonomi. Campur tangan berupa penetapan peraturan sebagai pelaku ekonomi dan pelaksana kebijakan pemerintah. Sedangkan mengenai bentuk sistem ekonomi yang ketiga yaitu komunisme. Sistem perekonomian di mana pemerintah menentukan sepenuhnya corak kegiatan ekonomi yang akan diberlakukan, termasuk juga mengenai peraturan-peraturan perdagangan itu sendiri. Jika dirincikan lagi, bentuk sistem ekonomi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada kapitalisme, di mana sistem ekonomi ini memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang.
Yang kedua ada sosialisme, yang mana memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonominya tetapi dengan campur tangan pemerintah. Dan yang komunisme ketiga yaitu setiap orang tidak boleh memiliki kekayaan pribadi sehingga nasib ditentukan oleh pemerintah. Keempat ada merkantilisme, di mana sistem politik ekonominya sangat mementingkan perdagangan internasional dengan tujuan memperbanyak aset dan modal yang dimiliki negara. Dan yang terakhir, bentuk sistem ekonomi fasisme, yaitu paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Nah, dinamika perkembangan kebijakan ekonomi politik dan politik global terus berubah seiring dengan perubahan kondisi dan prioritas global. Nah, hal ini tentunya mengikuti fenomena atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setiap tahunnya. Misalnya, perkembangan teknologi dan globalisasi telah mempengaruhi cara negara-negara berinteraksi seperti tidak adanya batasan antar negara. Dan selain itu, berinteraksi dan mengelola ekonomi mereka dengan cara perdagangan internasional. Lalu pengerasan kekuatan global juga memainkan peran penting dalam membentuk arah kebijakan ekonomi politik global. Salah satu bentuk contoh kasus dari materi kita pada kali ini yaitu Korean Wave, teman-teman. Korean Wave itu apa sih? Korean Wave itu merupakan suatu fenomena bentuk pertukaran budaya antara Indonesia dan juga Korea Selatan. Nah, Korean Wave ini merupakan salah satu bentuk kerjasama diplomasi nih antara Korea Selatan dan juga Indonesia loh. Hal ini tentunya menjadi korelasi yang sangat menarik nih teman-teman antara kebijakan politik ekonomi, politik global, dan juga Korean Pop ini. Tentunya fenomena ini telah menjadi fenomena global yang populer loh di Indonesia. Seiring dengan popularitas K-pop di Indonesia, terdapat pengaruh kebijakan politik ekonomi dan juga politik global yang dapat kita amati. Yang pertama adalah pengaruh kebijakan politik ekonomi yang mendukung industri hiburan dan budaya, di mana termasuk industri K-pop dapat memberikan dampak positif bagi industri musik dan juga hiburan di Indonesia. Langkah-langkah seperti insentif pajak, pembiayaan, dan fasilitas penunjang lainnya dapat mendorong pertumbuhan industri K-pop di dalam negeri. Selain itu, kebijakan yang mengatur perdagangan dan investasi juga dapat mempengaruhi masuknya produk musik K-pop dan tur K-pop ke Indonesia. Yang kedua adalah kerjasama bilateral pertukaran budaya dan juga dukungan diplomatik antara kedua negara dapat membantu memperkuat basis penggemar K-pop di Indonesia. Selain itu, kunjungan artis K-pop dan konser mereka di Indonesia juga dipengaruhi oleh hubungan politik antara negara-negara loh. Dari penggemar K-pop sendiri pun memiliki peran penting dalam memperkuat korelasi antara kebijakan politik ekonomi, politik global, dan tema K-pop loh. Dukungan penggemar melalui konsumsi musik, pembelian merchandise seperti album dan juga lightstick dapat membantu mendorong industri hiburan K-pop di Indonesia. Dan banyak juga beberapa kasus penggemar K-pop juga mengorganisir acara atau kampanye yang mendukung kebijakan politik tertentu baik di tingkat nasional maupun global. Nah, bagaimana nih teman-teman? Melalui korelasi ini terciptalah suatu lingkungan yang mendukung pertumbuhan industri hiburan dan musik K-pop di Indonesia. Kebijakan politik ekonomi dan politik globalnya pun mengakomodasi perkembangan industri K-pop dapat memberikan manfaat ekonomi dan juga budaya bagi Indonesia. Sementara itu, partisipatif aktif dari penggemar K-pop mencerminkan interaksi yang dinamis antara kebijakan politik dan fenomena budaya politik populer di Indonesia.